Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video bahasan analisa sinyal saham untuk Senin pagi 31 Agustus 2020 ya. Nah, di sini kita udah update di Instagram itu untuk fast trade dari PSAB hingga BRIS ya. Kita bakal bahas satu persatu gimana keadaannya dan kenapa kita jadikan watchlist ya. Sebelum kita membahas satu persatu, kita mau lihat gimana keadaan pasar global ya gitu. Nah, ini untuk pasar global kemarin terakhir itu ditutup bervariasi ya. Untuk dari Eropa dia ditutup merah, lalu di Amerika dia ditutup hijau semua. Jadi tidak terlalu ada sentimen yang sangat dominan ya. Jadi bervariatif. Jadi ini masih wait and see gimana keadaannya. Sedangkan untuk IHSG, nah, di sini untuk IHSG dia berada di titik resisten di sini, di titik resisten yang sangat kuat sekali di sini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, kalau kita melihat dari teknikalnya itu di sini dia ada gap di sini. Nah, juga di sini juga area swing low di sini, swing low, dan di sini juga membentuk gap, dan ini termasuk resisten yang sangat kuat ya, sehingga yang terjadi pada hari kemarin ditutup merah, dia bisa berpotensi untuk koreksi dulu, dimana support rendah terdekatnya itu yaitu ada di sini di sekitar 5150-an di sini. Jadi itu untuk titik supportnya di situ, tapi kita besok masih wait and see. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini juga pernah dia mulai membentuk pin bar, tetapi ternyata dia tidak jadi downtrend. Dia malah di sini hampir membentuk doji, jadi ada konsolidasi sehingga dia terus rally ke atas. Nah, makanya besok kita mau lihat apakah dia besok membentuk doji, membentuk konsolidasi, apakah dia malah terjun bebas. Nah, itu kita masih wait and see gitu ya. Kita bisa mengambil tindakan sampai kita tahu gimana sentimennya pada waktu pembukaan pasar. Jadi jangan gegabah. Kita itu harus tahu kapan harus beli dan jual, dan tahu momentum yang bagus untuk beli dan jual. Oke, kita mungkin membahas satu persatu ya. Perlu diingat, ini dinamis ya, dimana sebelum video ini dibuat mungkin kedepannya bakal ada yang ditambah atau dikurang karena mungkin wah ternyata ada informasi ini tidak cocok, ini tidak bagus, ini ternyata ada yang lebih bagus, terus kita masukkan. Jadi tetap di sini pantau terus sampai sebelum pembukaan karena ini bakal update terus. Ikuti juga grup telegramnya biar saling diskusi rame-rame gitu. Kita mulai bahas dari PSAB, dia itu ada dia membentuk hammer, dia juga di support, jadi kita berharapkan rebound. Lalu dia juga related commodity bullish ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, bentar. Nah, di sini untuk komoditas-komoditas yang berkaitan dengan PSAB seperti SAU, gold, dan pertambangan lainnya, di sini dia lagi bullish ya. Bullish kuat ada 2% dan lainnya juga yang berkaitan itu pertambangan kayak nikel, copper itu bullish juga, dan naiknya lumayan, emas sampai 2%, ditutup 2%. Jadi ini sangat memberikan sentimen positif dari segi momentumnya ya. Disertai kalau kita bisa lihat untuk teknikalnya di PSAB. Nah, ini untuk aset teknikalnya kita bisa lihat di sini. Nah, dia itu membentuk pola symmetrical triangle di sini, membentuk pola symmetrical triangle. Nah, dan juga dia berada dalam area supportnya di sini. Jadi dia 3 hari belakang ini konsolidasi dan ditutup akhirnya dengan hammer yang sangat panjang banget ekornya ya. Jadi terdapat akumulasi ketika ada yang panic buying, panic selling, terus ada yang akumulasi. Lalu dengan momentum juga komunitas yang lagi naik, lagi di support,
juga dia membentuk pola candle hammer yang dimana itu adalah sentimen untuk reversal ya, dan dia itu kalau dia berhasil rebound dia bakal resistennya ada di sini teman-teman, garis putih ini ya, jadi dia bakal naik ke atas gitu ya. Jadi di sini ada titik swing high-nya. Kalau dia untuk swing high dan pullback ya berarti dia mulai lagi seperti ini terus mengkerucut up, atau dia kalau breakout ya berarti bisa naik banyak gitu. Jadi kita bakal melihat price actionnya dan melakukan tindakan beli atau jual gitu. Jadi ini bagus banget karena di support. Jadi untuk risikonya tidak terlalu besar. Kalau dia ternyata breakdown, dia melewati supportnya dan tutup di bawah support, nah itu ya teman-teman bisa cut loss saja gitu, atau menjual sebagian sampai melihat besoknya apakah dia fast breakdown atau dia memang true breakdown. Bisa lepas semuanya kalau true. Kalau false berarti teman-teman masih punya sebagian dan tidak melepas semuanya, jadi bisa menjaga psikologis juga gitu ya. Juga di sini karena kita memakai GS bot ya, di sini kita memakai GS bot. Bagi yang belum tahu GS bot itu bisa tonton video pengenalan GS bot di link yang muncul di atas sekarang, bisa diklik atau di komen atau di pin komen atau di description. Kalau tidak ada, kalau kita lupa cantumin, teman-teman bisa tanya di komentar ya, biar kita ingat dan bisa langsung kasih linknya. Jadi di sini kita itu ada juga indikator GS Gold Dead di sini. Cara pakainya itu ada di video pembahasan ya. Saya tidak akan membahas karena bakal memakan waktu. Di sini dia ada oversold dan mulai kalau dia bisa golden cross dan ini rebound, nah ini bisa sangat kuat sekali, dia bakal minimal untuk membuat swing high di sini gitu. Yap, di sini juga ada kalau kita bisa lihat di sini juga ada fitur baru yaitu analisa last candle detector sama last chart pattern detector. Jadi di sini dia udah memberitahu bahwa dia lagi hammer dan bullish harami gitu. Jadi kita tahu yang belum paham di luar kepala analisa teknikal, tahu ternyata ini hammer dan bullish harami, di mana ya bullish harami itu adalah pola untuk reversal, untuk untuk berbalik arah ya, dari downtrend berarti ke uptrend gitu. Membentuk swing low, dari swing low berarti dia bakal uptrend. Lalu di sini chart pattern pastinya kalau teman-teman juga tahu, misalnya symmetrical triangle itu dia sentimen positif, ascending triangle dia sentimen positif, descending triangle dia negatif. Jadi ini membantu teman-teman untuk menganalisa lebih cepat tanpa teman-teman itu perlu mencari titik supportnya sendiri, karena di sini juga ada fitur auto trend line. Jadi dia langsung membuat sebenarnya, dia langsung membuat trend line-nya. Juga di sini juga ada resisten dan supportnya untuk highest price dan lowest price gitu ya. Intinya bisa ditonton di video yang fokus membahas itu. Oke, kita lanjut. Di sini selain PSHB yang berkaitan juga ada MDKA dan Antam. Namun memang untuk teknikalnya memang PSHB yang lagi momentumnya lagi oke ya. Sedangkan untuk MDKA dia kemarin ditutup biris. Teman-teman yang mau lihat juga bisa lihat aja, itu lagi biris. Kalau Antam dia itu rebound, ini cukup bagus, dia itu rebound dan WNS rally ya setelah rebound. Jadi dia ada di area support dan dia mulai rebound. Kita bisa lihat ini MDKA, nah ini kita ada Antam ya, di sini ada Antam, lalu kita klik. Nah di sini dia itu kalau kita cermati di sini dia itu ada support di sini. Nah dia itu dia dalam masa uptrend di sini ya, masa uptrend kalau kita ngambil tren panjang ya. Jadi kalau di bot ini dia bakal ngambil tren short trend. Nah kalau kita lebih udah mulai paham dengan aset teknikal, kita bisa melihat long term long trendnya. Jadi di sini dia ada trend uptrend di sini dan dia udah mulai rebound di sini. Dan ada momentum di mana komoditasnya lagi naik, sehingga
bisa scalping di sini ya. Kalau teman yang mau swing atau invest ya, teman-teman bisa analisa lebih lanjut ya. Tapi kalau kita di sini kita itu lebih kita fast trade atau scalping ya. Untuk penjelasan apa itu swing, scalping itu bisa tonton video di atas atau komen, lihat di komen atau di deskripsi. Kalau nggak ada tanya aja, terkasih linknya deh. Oke. Kita itu lanjut ke Pura, juga Pura W, dimana Pura itu rebound on sideways support. Jadi dia itu ada di sideways, lagi sideways ya Pura, dan dia sekarang itu berada di area support dan mulai rebound. Kalau kita bisa lihat Pura, nah di sini ada Pura dimana kita menzoom ya. Jadi di sini kita bisa zoom itu di tanggal 25 Juni hingga sekarang gitu. Kita zoom, jadi dia bakal jadi gede seperti ini. Nah, kalau kita bisa lihat di sini dia ada setway di sini. Nah, di sini dia ada setway dan dia itu sekarang berada di area setway. Seperti ya, yang pada lainnya ini juga dimana teman-teman bisa lihat ketika dia rebound dia bakal seenggaknya minimal itu sampai di area resistennya si setway di sini. Gitu ya, jadi dia bakal ini. Tentunya pasti dibatasi dengan money management ya. Ternyata kalau dia false rebound atau dia jadi breakdown, nah ya teman-teman lepas aja, jangan dipaksa ya. Tapi kalau masih mengikuti jalur ya itu bagus banget ya. Lalu kita tadi ada Pura W. Untuk Pura W di sini kita ada ascending scale up test resistance. Nah, di sini kita ada Pura W juga di sini. Nah, dia itu kalau kita analisa manual tadi kita menggunakan aplikasi Mirai. Nah, di sini dia membentuk ascending scallop ya. Jadi dia bakal mentes resisten yang ada di sini. Ternyata kalau kita menggunakan dashboard yang kita tidak sangka-sangka, dia ternyata menemukan sebuah trendline juga di sini. Dia uptrend di sini untuk short termnya di sini. Nah, itu makanya menggunakan dashboard kita tidak perlu, karena banyak sekali kalau kita melakukan analisa teknikal, banyak sekali skenario yang bisa kita lakukan. Jadi di satu pola, di satu time frame itu dia bakal banyak ada bisa membentuk double bottom, scanning scallop juga di dalamnya, dan banyak sekali skenario. Nah, dengan memperkaya skenario itu kita bisa mematangkan trade plan kita. Kalau ternyata ini gagal, kita bisa punya plan B, plan C dan lain-lainnya. Di sini dia ada membentuk uptrend di sini. Teman-teman bisa lihat chart pattern terakhir di sini. Dia udah bilang di sini kalau bahwa dia itu uptrend di sini ya. Nah. Oke. Lalu next kita punya Breeze, Tempemento One, High Akum dan WNS Rally. Apa itu Tempemento One? Banyak yang nanya, padahal udah jelasin terus ya. Jadi jangan skip. Jadi itu cuma presetan kalau itu adalah sebuah lagi di hype, lagi digoreng gitu biar naik harganya. Dan juga mungkin newsnya lagi oke, jadi dinaikkan harganya. Nah, ini sebenarnya sangat hati-hati ya, karena ini potensi risknya sangat tinggi sekali, walaupun juga keuntungan juga banyak, jadi high risk high return. Jadi tergantung teman-teman, dari banyaknya teman-teman ya bisa membagi juga dengan money management masing-masing. Jangan max cash di sebuah perusahaan, jadi kalau rugi udah susah, jadi psikologisnya kena. Jadi harus pandai-pandai dengan menjaga money managementnya. Nah, di sini kita ada Breeze tadi ya, Mendoan, High Akum, seperti apa kita bisa lihat. Nah, di sini kenapa dia tempe Mendoan, karena dia itu sangat rally-nya sangat kuat banget. Jadi ya sebenarnya kalau udah rally panjang ini dia terkesan tidak sehat ya. Jadi kayak memang sangat kuat sekali untuk si market maker memanfaatkan momentum untuk menaikkan harga sekuat-kuatnya. Memang di sini teknikal dia udah membentuk rising wedge di sini, dan dia udah breakout sehingga dia terus rally di sini.
dan memang candle terakhirnya juga nggak begitu bagus sebenarnya di sini. Dia weak bullish. Jadi kalau biasanya kalau yang sehat weak bullish itu ya dia mulai koreksi. Namun kita bisa lihat di sini, harusnya di sini dia ada shooting star pin bar di sini. Ternyata dia lanjutkan bullish di sini. Ya kita sebenarnya kita tidak perlu memprotesnya. Kita hanya perlu ya kalau memang oke, ya kita juga melakukan analisa reading selain analisa teknikal. Kalau oke ya kita ikut aja, asalkan kita ada tahu dengan porsinya gitu. Kita ya jangan mengharapkan kita bisa jual di 2000 juga. Kita bisa melakukan partial taking profit gitu untuk meminimalkan resiko gitu teman-teman. Jadi bukannya kita membeli lalu kita mau berharap 2000, ya pasti dia bakal ada koreksi. Tergantung strategi kita masing-masing, mau scalping, mau swing, mau invest. Jadi jangan disamakan invest, swing, dan scalping. Kalau nggak tahu ya berarti teman-teman perlu belajar banyak lagi. Harus tahu perbedaan trade plan-nya itu masing-masing gitu. Lalu, nah ini kita munculin price booknya dari BRIS ya, dari bid offernya untuk terakhir. Jadi dia ditutup dengan 965. Kita bisa lihat untuk broker summary-nya di sini ada untuk hari itu lumayan ya, untuk dari YP itu ada net buy itu sekitar 40 ribuan lebih. Dan di sini dijaga harganya besar sekali, 157.000 lot yang sangat dominan terlihat sekali. Kalau kita bisa lihat, kita bisa mengambil caranya di sini, mengambil time frame 5 menit ya. Jadi kita mau lihat gimana tekanannya ketika pre-closing, ketika orang belanja sore. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata ketika pre-closing dia itu sangat kuat untuk akum ke atas gitu ya. Jadi dia terus memaksa ke atas hingga dia mentok ke atas untuk pre-closing ya. Jadi adanya pembelian gitu untuk sahamnya di BRIS ini gitu untuk di pre-closing, sehingga sangat berpotensi kita untuk jadi watchlist yang bagus lah BRIS ya, walaupun harganya udah tinggi memang, cuman mengingat dari strategi kita yang cuman scalping ya, kita bisa memanfaatkan seperti 2-3% udah cukup. Yang bagi pemula bisa ambil profitnya aja, rasakan profitnya dulu gitu. Yap, udah cukup kayaknya. Bisa tonton video-video sebelumnya ya yang membahas lebih, yang baru pemula belajar tentang apa istilah-istilah di analisa teknikal dan lain-lain. Oke, saya rasa juga sudah cukup pembahasannya. Ya mohon maaf mungkin kalau ada bolak-balik pembahasannya, karena kita bahasanya nggak pakai teks. Bagi yang udah profit jangan gegabah, yang masih rugi tetap belajar. Dan kita aktif di Telegram, itu linknya ada di deskripsi bagi yang ketemu video ini di YouTube, dan kita di Instagram tentunya, yang lagi teman-teman lihat ini ada di @gurusaham, bisa follow. Terima kasih sudah menonton, semoga profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.